sambil menunggu siapa yang akan tausiah selanjutnya di Siraman Kolbu ini, mari kita sama-sama untuk selalu merenung, melihat apa yang terjadi di wilayah kita, di negara kita khususnya. Mudah-mudahan kita banyak belajar dari apa yang terjadi hari ini dan kemarin. Kita harus banyak untuk berzikir lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berdoa, mudah-mudahan wabah ini akan segera berakhir. Selanjutnya akan memberikan tausiah untuk kita semua, tepuk tangan untuk Ustadz Munawir Ngaci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musibah, musibah lagi. Nah, Corona, lepaskan lagi. Barakallah, alhamdulillah. silakan. Ya Allah, oke. Ya Allah, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Silakan, Ustadz. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha Daramang? Pangestu. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, tema kita kan batal sholat Jumat karena corona. Temanya corona lah intinya ya pagi hari ini ya. Nah, ini Bobi punya artikelnya. Coba silakan. Ini artikel yang pertama. Ini dia ya. Nah ini, imbas corona atau gara-gara corona, begini sholat Jumat di Arab dan negara lain ya. Nah, ini dia nih. Tuh. Ya Allah. Artikel berikutnya. Imbas corona Singapura tiadakan sholat Jumat. Astagfirullah. Selanjutnya. Oke, udah habis ya artikelnya ya. Oke. Pak Ustadz, tema kita tuh berhubungan tentang corona. Masya Allah. Khususnya kegiatan beribadah jadi tertunda. Mau langsung tausiah aja? Oh sekarang? Ya kemarin dong. Sekarang dong Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa di seluruh tanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada guru kita tadi sudah menyampaikan akhirul kiram Ustaz Danu, Masya Allah luar biasa beliau membeberkan. Intinya adalah kita kudu sabar ya. Nah, semuanya manusia pasti akan namanya mengalami kematian. Nah, kematian itu disebabkan banyak sekali sebab-sebab orang meninggal. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah. Ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qul katakanlah wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mauta sesungguhnya kematian itu farro yafirru. Orang kalau ditawarin mati pasti pada lari. Nah, sebab kenapa? Karena asbab kematian itu adalah batas antara hidup dan mati. Namanya manusia itu berpasangan. Ada namanya yang kaya dan miskin. Ada yang sehat, ada yang sakit. Sakit tentunya seperti itu. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan farro yafiru, manusia manapun kalau ditawarin mati pasti bakal lari. Padahal fa innahu mulaqiqun, padahal itu semuanya akan bertemu. Nah, asbab kematian ini nih kita sedang dikasih warning oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya sedikit sekali seperti kayak penyakit corona yang akan mengakibatkan seluruh dunia ini mengkhawatirkan. Kita mau mengambil hikmah di balik corona itu. Pertama, dengan adanya corona ini saya ngambil positifnya, kita nggak usah cemas, nggak usah panik. Bukan karena kita menentang terhadap penyakit itu, tidak. Tetapi kita harus benar-benar dengan adanya corona ini kita harus banyak sodakoh. Karena apa sodakoh ini adalah
khawatir kita nanti di akhirat. Karena akhirat ini adalah tempat yang terbaik. Akhirat adalah tempat yang segala-galanya nggak ada kesudahannya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, akhirat itu adalah tempat yang paling baik dibanding dengan dunia. Nah, tentunya apa yang kita perbuat di dunia, tentunya kita harus berbuat yang baik kepada orang lain. Hikmah yang kedua, dengan adanya corona ini saya ngambil positifnya saja, kita jadi banyak ibadah. Terutama saya berpesan terhadap diri saya dan juga para pemirsa yang ada di rumah. Dengan adanya penyakit ini, Nabi mengatakan, wa badanun 'alal bara'i sabirun. Kita harus bersabar terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita jaga wudhu kita dan juga jaga sholat kita. Dan insya Allah corona ini kita nggak usah khawatir dan kita nggak usah takut. Tentunya semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Kita doakan juga mudah-mudahan yang sudah terkena virus ini sudah terjangkit, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang lainnya yang belum terkena tetap waspada, jangan takut. Kan Pak Ustadz pernah bilang ya, kita nggak boleh takut tapi juga jangan sombong. Tetap perkuat keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin. Amin. Selanjutnya yang akan saya undang ini adalah seorang penyanyi ya, sangat top sekali di era 90-an dengan salah satu single hitsnya Harapan dan Duka. Tepuk tangan untuk Mbak Ratna Anjani. Tepuk tangan dong, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pemirsa di rumah tepuk tangan boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ratna. Tadi mau saya jemput, udah datang dulu. Udah datang dulu. Pak Ustadz. Ya, Iya, silakan. silakan. Kan udah sama baju. Oh iya bener ya, cocok nih silver. Cocok. Mbak Ratna, Dalam. sehat ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Fit, alhamdulillah. Keluarga di rumah Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah ya? Alhamdulillah, semua sehat. Boleh nih sedikit untuk pemirsa di rumah pagi-pagi begini untuk menghibur juga nih mungkin yang lagi di rumah lagi nggak kemana-mana ya, lagi libur sekolah. Boleh sedikit nyanyi dong untuk pemirsa di rumah? Masya Allah, saya itu sudah gantung mic dari tahun 2014. Hari ini saya ditodong, ini berarti pertama kalinya ini saya akan bersuara, bernyanyi di depan Masya kamera Allah. lagi. Saya wakilin ya, wakilin. Ustadz, monggo diwakilkan Ustadz. Bila Israel datang memanggil. Nyanyinya nakutin. Tin, boleh sedikit aja, Mbak Ratna? Ini single pertama saya di tahun 98 ya, sedikit Iya, saja. sedikit, silakan. Aku tak mengerti mengapa kau sampai hati. Tidakkah kau tahu betapa cintaku suci. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa mengobati apa ya rasa kangennya pemirsa di rumah juga Masya ya. Allah. Nah, sama Mbak Ratna ini udah gantung mic udah lama. Mudah-mudahan bisa terobati. Nah, ke depan kita ngobrol-ngobrol di depan Oh, aja iya. ya. Untuk Harus saya antrin? Hah? Bang Bobi? boleh silakan. Ha? Udah Ustadz lenggah aja, Ustadz lenggah aja. Silakan. Terima kasih Waduh. Bobby. Pak Ustadz katanya mau nganterin. Udah nyampe. Oh, udah nyampe. Udah nyampe, nggak perlu dianterin ya. Iya. Lama-lama jadi punya usaha catering juga nih Ustadz Munawir. Mbak Ratna, Dalam. selamat datang di Siraman Kolbu. Terima kasih banyak sudah ada di atas sini. undangannya. Terima kasih banyak. Makasih Bahagia juga tadi udah sekali. mau nyanyi sedikit untuk menghibur pemirsa di Oh, rumah iya ya. dong. Mengobati kerinduan semua Mbak Ratna. Masya Allah. Coba Mbak Ratna, boleh di-share sama pemirsa semua ini ada keluhan apa nih? Fisiknya dulu deh. Ah ya. Mm-mm. Jadi saya itu dari sejak awal tahun 2000 itu sering sekali gitu Bob, sakit kepala. Dari awal tahun 2000? Iya, sejak Oke. awal tahun 2000. Kalau udah sakit kepala, mungkin kalau istilah umumnya disebut migrain kali Migrain, ya Bob. sejak awal 2000 ya? Iya, dan saya itu bukan tipikal orang yang bisa minum obat dari kecil. Jadi setiap kali saya pusing, ya udah saya cuekin aja. Saya paling minta dikerik, minta buatkan teh panas. Terus saya tidur, biasanya itu udah baik tuh. Nah di tahun 2014, itu saya pusing itu sampai berhari-hari nggak sembuh. Sampai akhirnya mata saya nutup total nih yang sebelah kanan. Benar-benar yang udah nggak bisa dibuka gitu kan. Terus akhirnya baru deh saya lari ke rumah sakit. Terus di rumah sakit itu saya pindah rumah sakit 4 kali Bob di 4 kali pindah rumah 2014 itu sakit. ya. Terus di rumah sakit yang pertama itu saya nggak diapa-apain. Nah, akhirnya saya pindah ke rumah sakit yang kedua. Terus di rumah sakit yang kedua itu saya di CT scan, di MRI. Nah, dari hasil MRI itu dokter spesialis sarafnya itu bilang bahwasanya, wah Mbak aneurisme.
ini saraf pembuluh darah Mbak yang di otak ini udah pecah.